Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat shopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya yang semakin hari semakin menarik. Bab 5901 sampai bab 5905, waktu segera tiba di hari ketiga. Chang Sengbo datang ke Antique Street lebih awal, menunggu kabar baik dari Zhang Ermao. Saat ini, Chang Sengbo gugup dan gelisah. Sesuai dengan permintaan Tuhan, dia harus menyerang keluargaan sebelum tengah malam hari ini, yaitu sebelum jam 11 malam. Dan Chang Sengbo juga berencana pergi ke Wan Liu Villa tepat waktu pada pukul 7 malam ini. Saat itu, saya diam-diam akan mencari tempat yang aman untuk tinggal di Wan Liu Villa dan menunggu kesempatan. Begitu waktunya tepat, saya akan segera menyerang dan membunuh keluargaan. Oleh karena itu, keinginan terbesarnya hari ini adalah mendapatkan senjata ajaib lainnya dari Zhang Ermao sebelum jam 7 malam. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Zhang Ermao mungkin tidak akan membuka kiosnya sampai siang atau bahkan sore hari, tetapi dia datang ke Antique Street pagi-pagi sekali dan menunggu dengan cemas. Tapi Zhang Ermao hari ini sama seperti biasanya, dan dia baru datang sore hari. Melihat Zhang Ermao, Chang Sengbo tidak peduli dicadangkan, dan berlari ke arahnya dengan cepat, dan bertanya, "Ermao, bagaimana? Apakah Anda sudah berkomunikasi dengan keluarga Anda sebelumnya? Apakah dia masih bisa mengirim hari ini, Zhang?" Ermao sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata tanpa daya, maaf, Tuan. Keluarga saya memberitahu saya bahwa saya tidak dapat mengirimkan barang hari ini." Saat dia berbicara, Zhang Ermao melihat ekspresi kecewa Chang Sengbo, dan dengan cepat menambahkan, "Tetapi dia mengatakan bahwa dia pergi ke tempat lain semalaman tadi malam. Saya membuat batch barang lagi, dan sekarang saya memiliki banyak barang. Jadi saya berencana menunggu 2 hari untuk mengumpulkan batch. Jika Anda tertarik, tunggu 2 hari lagi, dan mungkin 5 atau 8 barang akan dirilis untuk Anda sekaligus." Chang Sengbo bertanya dengan heran, "Barang lain dibuat? Di mana Anda membuatnya? Barang apa?" Zhang Ermao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak akan memberitahu saya di mana dia membeli barang-barang itu. Saya hanya bertanggung jawab untuk distribusi. Tetapi jangan khawatir, saya akan mengambilkannya untuk Anda dalam 2 hari." Chang Sengbo menghela nafas dengan penyesalan, dan berkata, "Hei, sejujurnya, Ermao, saya akan pergi ke Yanjing dengan kereta api malam ini. Saya sudah memesan tiket penerbangan dari Yanjing ke Argentina besok, dan saya akan meninggalkan Huaxia besok itu pergi." Zhang Ermao bertanya dengan heran, "Pak Tua, mengapa kamu pergi dengan terburu-buru?" Wajah Chang Sengbo sedikit tidak enak dilihat, dan dia berkata dengan sedikit menyalahkan, "Mengapa kamu mengatakan ini dengan sangat buruk? Apa maksudmu dengan pergi? Cepat, aku sudah keluar terlalu lama kali ini. Aku harus kembali, istri dan anak-anakku masih menungguku." Zhang Ermao berkata, "Oh, tidak peduli berapa lama, itu akan memakan waktu 2 hari. Tunggu 2 hari lagi yang bagus akan ada di sini, jangan khawatir. Aku pasti akan memintanya untuk membawakanmu yang terbaik dulu." Chang Sengbo menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Aku benar-benar tidak sabar menunggu." Kali ini dia memanggilnya dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia masih ingin mengirim ke saya, seseorang dapat mengirimkannya kepada saya sekarang. Masih ada waktu, dan Anda tidak perlu khawatir tentang uangnya, asalkan barangnya bagus. Bahkan jika saya menggandakan harganya, saya tidak punya masalah." Zhang Ermao mengangkat bahu dan berkata, "Saya baru saja memberitahu dia di telepon, dan saya bahkan mengatakan bahwa jika itu benar-benar tidak nyaman baginya, saya dapat berkendara ke sana untuk memilih itu. Tetapi mereka mengatakan itu paling cepat lusa." Saat dia berkata, Zhang Ermao berkata lagi,
Sejujurnya, alasan mengapa orang-orang ini dapat melakukan bisnis ini tanpa tertangkap adalah karena mereka tidak mengutamakan uang, tetapi mengutamakan keselamatan. Itulah mengapa mereka tidak terbalik selama bertahun-tahun. Jika ada yang dapat mengubah rencana awal mereka dengan meminta harga tinggi, mereka akan ditangkap oleh Lazy sejak lama. Mendengar ini, hati yang merindukan senjata ajaib Chang Sengbo benar-benar mati. Dia mengangguk ringan dengan sangat kecewa, dan menghela nafas. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk bekerja sama lagi kali ini. Zhang Ermao juga terlihat menyesal. Mau bagaimana lagi, Tuan? Mari kita bekerja sama lagi ketika kita memiliki kesempatan. Saat dia berkata, Zhang Ermao berkata lagi, ngomong-ngomong, Tuan, tidak bisakah Anda menunggu sampai jam 7? Tidak, saya akan bertarung untuk Anda nanti. Jika saya bisa menang, saya akan pergi ke Holiday Hotel untuk menemukan Anda. Paman Changsheng telah kehilangan harapan di dalam hatinya, tetapi dia mengangguk lega ketika mendengar kata-kata Zhang Ermao, dan berkata, saya akan tinggal di Holiday Inn sampai jam 7. Oke. Zhang Ermao mengangguk berat dan berkata, aku akan ke sana segera setelah aku mendengar beritanya. Alasan mengapa Ye Chen meminta Zhang Ermao untuk memikat dan menguji Chang Sengbo dengan sejumlah besar barang lusa adalah untuk merangsang Chang Sengbo secara maksimal, jadi untuk melihat apakah batas waktu malam ini benar, tidak dapat diubah. Jika Chang Sengbo masih tidak bisa menunggu di depan 5 dan 8 artefak magis, itu membuktikan bahwa kali ini diatur oleh penguasa Inggris, dan sama sekali tidak ada ruang untuk perubahan apapun. Pada saat ini, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Ermao, Chang Sengbo yang kecewa meninggalkan jalan antik dengan sedih. Dia tahu bahwa jika keluarga Zhang Ermao masih memiliki senjata ajaib di tangan mereka, dia akan kurang beruntung dengan itu, dan dalam beberapa jam ke depan, dia harus kembali dan membuat persiapan. Dia akan pergi ke Wanliu Villa malam ini dan membunuh Ans Family. Kill. Beberapa menit kemudian, Ye Chen juga menerima pesan dari Zhang Ermao. Pesannya hanya satu kalimat, dan pembeli tidak bisa menunggu sampai lusa. Melihat kata-kata ini, Ye Chen tahu bahwa Paman Chang Seng pasti akan mengambil tindakan terhadap keluarga kakek neneknya malam ini. Pada saat ini, pemantauan menunjukkan bahwa Chang Sengbo baru saja kembali ke hotel dan tidak ada tindakan lain untuk saat ini, tetapi Ye Chen tidak bisa duduk diam lagi. Dia membuat orang-orang memperhatikan setiap gerakan Chang Sengbo, dan kemudian kembali ke rumah Tang Chen Yipin. Kembali ke kamar suami dan istri, Ye Chen mengeluarkan pena dan kertas, dan meninggalkan surat untuk Xiao Churan. Dalam surat ini, Ye Chen dengan ringkas menjelaskan pengalaman hidupnya, dan pada saat yang sama menyatakan permintaan maafnya karena telah menipu Xiao Churan begitu lama. Di paragraf terakhir surat itu, Ye Chen memberitahu Xiao Churan bahwa jika dia dalam bahaya, biarkan dia pergi ke Villa Bansan di Hotel Mata Air Panas Champ Elysees, ambil ramuan yang dia tinggalkan di sana dari brankas, lalu bawa dia bersama dia orang tuanya meninggalkan Jinling. Selain itu, Ye Chen juga menyerahkan kartu emas hitamnya kepada Xiao Churan. Apa yang dipikirkan Ye Chen adalah jika dia bisa kembali hidup-hidup, dia akan menghancurkan surat ini sepenuhnya. Tetapi jika dia tidak bisa kembali hidup-hidup, maka ketika Xiao Churan pulang dari Amerika Serikat, dia secara alami dapat melihat surat ini. Surat ini adalah surat wasiat saya. Setelah menyelesaikan semua ini, Ye Chen meninggalkan rumah sebelum Chang Sengbo meninggalkan hotel liburan, berencana untuk pergi ke hotel pemandian air panas Champ Elysees, di mana dia menunggu langkah Chang Sengbo selanjutnya. Sudah lewat jam 5 sore ketika Ye Chen berada di villa tingkat menengah di pemandian air panas Champ Elysees. Chang Sengbo masih belum meninggalkan hotel saat ini, tetapi Ye Chen datang ke villa,
melepas pakaiannya dan berendam sebentar di pemandian air panas, membiarkan tubuhnya rileks sepenuhnya. Pada pukul 6.30, Ye Chen berganti menjadi setelan hitam perjalanan malam, menyimpan 2 artefak magis, perintah guntur yang mengejutkan dan pedang penusuk jiwa, dan mengeluarkan 3 pil Pei Yuan, 3 pil peremajaan, dan 3 pil pembentuk kembali ke tubuh Anda. Ketiga pil Pei Yuan ini dapat membuat Ye Chen penuh aura, dan lawannya telah tersedot keluar banyak aura oleh Thunderbolt yang dimodifikasi secara khusus. Tingkat kemenangan akan sangat meningkat. Rejuvenation Pill adalah obat penyembuhan. Jika Ye Chen kalah dalam pertarungan, Rejuvenation Pill juga dapat membantunya pulih sampai batas tertentu. Sedangkan untuk Resaping Pill, ini adalah obat penyelamat hidup terbaik untuk Ye Chen. Efeknya jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan Rejuvenation Pill. Jika lawan benar-benar ahli super, Resaping Pill dapat menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Ye Chen merasa bahwa dengan pil-pil ini di sisinya, dia percaya bahwa dia dapat bersaing dengan Earl yang menghancurkan dinasti Qing. Selain itu, dia sangat siap, tidak mungkin dia menghadapi bahaya seperti yang dibayangkan Lin Waner. Selain itu, Ye Chen meninggalkan cincin yang diberikan kepadanya oleh Lin Waner dan sulur tulang Phoenix yang diberikan kepadanya oleh Ni Jiang di brankas. Setelah melakukan semua persiapan, Ye Chen menerima pesan dari Chen Zekai bahwa Chang Shengbo telah meninggalkan Holiday Hotel, menghentikan taksi di depan pintu, dan meninggalkan kota menuju Camp Elise's Hot Spring Hotel. Hari ini, Chen Zekai dan Hong Wu tidak lagi berlatih dengan Hong Changqing. Ye Chen meminta mereka untuk mendukung dan membantunya. Chen Zekai bertugas mengawasi Chang Shengbo, sementara Hong Wu bersiaga kapan saja, menunggu perintah Ye Chen. Setelah menerima berita bahwa Chang Shengbo telah pergi, mata Ye Chen memancarkan tatapan tegas, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu akhirnya sampai." Setelah itu, dia segera mengangkat ponselnya, menelepon Hong Wu, dan memberitahunya, "Hong Wu ada di sini, 5, ambil helikopter dan tunggu saya di gerbang villa." Hong Wu, yang telah menunggu instruksi di hotel pemandian air panas Camp Elise's, segera berkata dengan hormat, "Oke, tuan kamu, aku akan datang." Semenit kemudian, raungan helikopter datang. Sebuah helikopter sipil berperforma tinggi telah tiba di luar villa, dan perlahan turun di dasar datar di luar pintu villa. Ye Chen melangkah maju untuk keluar, tetapi sesaat sebelum meninggalkan ruang bawah tanah, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera berhenti. Sesaat kemudian, saat Ye Chen keluar dari villa, helikopter sudah terparkir dengan mantap di depan pintu. Ye Chen naik ke helikopter, dan Hong Wu di dalam kabin berkata dengan hormat, "Tuan Ye, instruksi apa selanjutnya?" Ye Chen memandangnya, lalu ke pilot, dan memberitahunya, "Hong Wu, kamu bisa pergi dulu, segera pergi, turun, selama ada pilot yang siaga di sini setiap saat." Kemudian, dia berkata kepada pilot, "Mulai sekarang, Anda dan saya akan menunggu di sini, dan Anda harus menyiapkan helikopter untuk lepas landas setiap saat. Selama saya mengatakan pergi, Anda lepas landas dengan kecepatan tercepat dan pergi ke Wan Liu Villa." Pilot segera berkata, "Oke, Tuan Ye." Hong Wu buru-buru bertanya, "Tuan Ye, acara penting apa yang akan Anda hadiri ke Wan Liu Villa? Aku akan menemanimu, ayo pergi." "Tidak perlu," Ye Chen berkata dengan ringan, "kamu tetap di sini untuk menjaga ketertiban di sini." Hong Wu tiba-tiba sedikit terganggu, dan mau tidak mau bertanya, "Tuan Ye, apa yang akan kamu lakukan?" Hong Wu berharap ikuti sisimu untuk melakukan pekerjaan seekor anjing dan kuda. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Dengarkan Hong Wu, aku ingin kamu tinggal di sini, dan aku punya tugas yang sangat penting. Hanya kamu yang bisa melakukan tugas ini.
Hong Wu buru-buru berkata, "Tuan Ye, tolong beritahu aku." Chen berkata-kata demi kata, "Hong Wu, tidak peduli apa yang terjadi di luar malam ini atau seberapa banyak keributan yang terjadi, jangan ungkapkan keberadaan saya kepada siapapun, dan jangan biarkan siapapun pergi dari sini. Jika saya tidak kembali sebelum subuh besok, kamu memberitahu semua orang untuk tidak mencariku, dan bubar di tempat setelah angin bertiup. Semua orang akan berpura-pura tidak pernah mengenalku, mengerti?" Bersambung.